Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas 10 dari mata kuliah Material Polimer. PPT ini disusun oleh saya sendiri, Wulan Andini, dengan NIM 11421203. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang solid state properties. Yang pertama adalah the amorphous state. Keadaan amorf. Polimer yang sepenuhnya amorf, seperti polistiren ataktik, terdapat dalam rantai interpenetrasi yang panjang dan melingkar secara acak yang mampu membentuk belitan yang stabil dan membatasi aliran pada berat molekul yang cukup tinggi. Dalam keadaan padat amorf, rantai mengasumsikan dimensinya tidak terganggu seperti halnya dalam larutan dalam kondisi tertentu. Dalam lelehan, energi panas cukup tinggi untuk segmen panjang setiap rantai polimer bergerak dalam gerakan mikro-Brownian acak. Saat lelehan mendingin, suhu tercapai di mana semua gerakan segmental jarak jauh berhenti. Suhu karakteristik ini disebut suhu transisi kaca atau TG dan sangat bervariasi menurut struktur polimer. Dalam keadaan seperti kaca pada suhu di bawah TG, satu-satunya gerakan molekul yang dapat terjadi adalah gerakan jarak pendek dari beberapa segmen rantai yang berdekatan dan gerakan kelompok substituen. Proses ini disebut relaksasi sekunder. Konsep ketertarikan rantai, transisi kaca, dan proses relaksasi sekunder dikembangkan pada bagian berikut. Selanjutnya adalah keterjeratan dan reptasi rantai. Rantai polimer yang cukup panjang dapat membentuk belitan yang stabil dan membatasi aliran. Sebuah analogi yang baik dapat dibuat dengan semangkuk spaghetti. Jika masing-masing helai spaghetti panjang, sangat sulit untuk memisahkan satu dari yang lain dengan garpu. Namun, jika untaiannya pendek, untaiannya dapat dilepas dengan mudah. Keterikatan mempunyai arti penting dalam kaitannya dengan sifat viskoelastis, viskoelelehan, dan sifat mekanik seperti relaksasi tegangan, mulur, dan pembentukan kegilaan. Nah, selanjutnya adalah tabel keterikatan berat molekul untuk polimer linier yang dapat dilihat sebagai berikut. Polimernya itu ada polikarbonat, polipropilena, polisobutilena, polivinil metakrilat, dan lain-lain. Next. Selanjutnya adalah transisi kaca. Seperti disebutkan sebelumnya, suhu yang menandai transisi dari wujud padat amorf ke wujud leleh disebut suhu transisi kaca atau TG. Beberapa model fenomenologis telah digunakan untuk memberikan pemahaman tentang transisi kaca. Salah satunya adalah transisi kaca menandai keadaan isoviskus. Artinya, ketika polimer didinginkan dari keadaan lelehnya, viskositasnya meningkat dengan cepat sehingga mencapai batas normal. Selanjutnya adalah proses relaksasi sekunder. Proses relaksasi sekunder adalah gerakan molekul berskala kecil yang dapat terjadi dalam keadaan kaca amorf. Hal ini dapat melibatkan gerakan terbatas dari rantai utama atau rotasi, getaran, atau pembalikan gugus substituen. Contoh relaksasi sekunder rantai utama yang telah diusulkan adalah model putaran poros Engkol-Scalzi yang diilustrasikan pada gambar di bawah ini. Selanjutnya adalah keadaan kristal. Gambar 4.4a yang pada bagian atas adalah sebuah rantai yang berpartisipasi dalam reentry yang berdekatan dapat membentuk loop yang rapat atau teratur. Gambar 4.4b yang tengah-tengah atau membentuk loop yang longgar, tidak teratur. Gambar 44C yang bagian bawah, ketebalan kristalit tipikal mungkin hanya 100 hingga 200, 10 hingga 20 nanometer, menunjukkan bahwa hanya sebagian dari rantai lengkap, misalnya 40 hingga 80 unit, berulang dalam kasus polietilen yang terlibat dalam setiap lipatan. Keadaan kristal. Pemindaian mikrograf elektron menunjukkan struktur
sferulit polipropilena. Sampel dipotong menggunakan kawat yang diresapi karborundum, dipoles dengan bubuk aluminium yang sangat halus, dan akhirnya digores menggunakan larutan asam permanganat yang bekerja pada daerah amorf sferulit untuk mengungkap struktur lamela. Polipropilena terdapat dalam sejumlah bentuk kristal termasuk bentuk monoklinik, daerah gelap, dan bentuk heksagonal, daerah terang. Struktur radial sferulit dan tumbukan sferulit di sekitarnya terlihat jelas dalam mikrograf elektron ini. Selanjutnya adalah kinetika kristalisasi. Untuk polimer tertentu, tingkat kristalisasi yang dicapai selama pemrosesan lelehan bergantung pada laju kristalisasi dan waktu selama suhu leleh dipertahankan. Di atas TM, beberapa polimer yang memiliki laju kristalisasi rendah seperti polietilen tereftalat, polikaprolakton, dan nilon dapat dipadamkan dengan cukup cepat untuk mencapai keadaan amorf. Polimer lain yang memiliki laju kristalisasi jauh lebih tinggi seperti polietilen tidak dapat dipadamkan dengan cukup cepat untuk mencegah kristalisasi. Untuk polimer tertentu, laju kristalisasi bergantung pada suhu kristalisasi, seperti diilustrasikan oleh gambar 4-7 yang menunjukkan pengaruh suhu terhadap laju pertumbuhan sferulit dalam polietilen tereftalat atau PET. Nah, gambar di samping itu adalah plot laju pertumbuhan linier sferulit dalam polietilen tereftalat. Selanjutnya adalah teknik pengukuran. Teknik pengukuran. Berbagai macam metode eksperimental dapat digunakan untuk menentukan suhu transisi kaca dan titik leleh kristal dalam polimer. Misalnya, transisi termal dapat dideteksi dengan perubahan indeks bias, lebar garis NMR, dan Bayer-Fringens sebagai fungsi suhu. Namun, teknik yang paling umum digunakan adalah dilatometri dan khususnya kalorimetri pemindaian diferensial atau biasa disebut DSC yang dijelaskan dalam bagian ini. Nah, teknik pengukurannya itu kan tadi ada dua, yaitu dilatometri dan DSC. Dilatometri adalah salah satu metode paling awal yang digunakan untuk menentukan transisi termal adalah dilatometri. Dalam prosedur ini, sampel kecil polimer disegel dalam bola kaca, di mana kapiler kaca yang dikalibrasi dan dibor secara presisi dipasang. Merkuri yang koefisien muai panasnya diketahui secara akurat digunakan untuk mengisi bola lampu dan sebagian kapiler. Dilatometer kemudian direndam dalam wadah terkontrol. DSC adalah salah satu teknik yang paling banyak digunakan untuk mengukur TG dan TM dalam kalorimetri pemindaian diferensial. Metode ini menggunakan pemanas individual untuk mempertahankan suhu yang sama untuk dua wadah platina kecil-kecil berisi sampel polimer kecil yang disegel secara mekanis dalam wadah aluminium kecil dan wadah lainnya berisi wadah kosong referensi. Nah, untuk dilatometri ini, gambarnya itu merupakan gambar data dilatometri volume spesifik polimer semikristalin. Poli (NN) sebacoil piperazine diplot terhadap suhu. Hasilnya menunjukkan transisi kaca mendeteksi 90 derajat Celcius dan transisi leleh kristal di atas 160 derajat Celcius. Lalu gambar di bagian DSC itu adalah gambar representasi skema sel sampel DSC tipikal yang menunjukkan panci sampel S sebelah kiri dan referensi R sebelah kanan serta elemen penginderaan panas dan suhu. Nextnya adalah metode pengujian. Metode pengujian dibagi menjadi dua, yaitu suhu tinggi dan hukum Hooke. Untuk suhu tinggi, faktor penting dalam menentukan kinerja mekanis plastik dalam kondisi pembebanan yang berbeda. Tes statis mengukur respon gaya, sedangkan tes sementara mengukur relaksasi stres dan mulur. Uji impak mengukur energi yang dibutuhkan untuk terjadinya kegagalan, sedangkan uji kelelahan menentukan jumlah siklus tegangan yang diterapkan. Untuk hukum Hooke, menghubungkan tegangan dan regangan pada benda
praktis ideal dengan modulus tarik sebagai faktor proporsionalitas dan kepatuhan tarik sebagai kebalikannya. Modulus adalah properti material yang merupakan fungsi dari suhu dan skala waktu deformasi. Polimer amorf dengan berat molekul tinggi memiliki dataran tinggi seperti karet, sedangkan polimer semikristalin memiliki modulus lebih tinggi pada dataran sekunder. Sekian yang dapat saya jelaskan. Untuk kurang dan lebihnya materi yang saya sampaikan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.